Kemudian apa saja dampak retraction artikel bagi para penulis? Oh ya, sebenarnya ini masalah sanksi sosial saja. Jadi sebetulnya masalah retract kalau terlalu banyak di retract artikelnya, bukan berarti orang tersebut itu dia buruk, bisa saja rasionya retract dengan artikel yang sudah publish, banyakkan yang publish jauh kan bisa saja begitu. Misal rasio dia publish dengan baik itu 1000, yang di retract itu 100, tapi karena jumlahnya 100 kelihatan banyak. Nah, gitu. Jadi bukan masalah itu sebetulnya. Ini masalah untuk mengingatkan, oh, bahwa pernah terjadi retraction artikel ini gara-gara ini. Jadi rekam jejak penulis ini jelas. Jadi retractionnya karena apa? Jadi kalau saya melihat ini cuman masalah sanksi sosial saja. Kalau misalkan yang bersangkutan diingatkan untuk tidak melakukan ini lagi gitu. Dan akhirnya pengelola jurnal aware terhadap author ini. Oh, author ini sering mau double submit. Kemudian dia tanya, Pak ini double submit apa enggak? Nah, itu cuma kayak gitu-gitu aja. Tidak ada yang terlalu wah bahwa ini dia melakukan pelanggaran berat harus diapain gitu. Enggak, kecuali kalau dia memang melakukan plagiasi serius di informasi retractionnya. Kalau double submission kan posisinya dia itu ya tetap melakukan kesalahan tapi tidak seberat kalau dia plagiasi total dari artikel orang lain, atau dia melakukan falsifikasi data atau fabrikasi data. Ya kayak gitu mungkin Mas. Berikutnya masih ada Pak. Yang berikutnya Pak, ada lagi? Oh, ada lagi itu? Oh, saya kira cuma 3, itu ada lagi. Jika kita sebagai editor melakukan perubahan artikel karena baru menyadari ada kesalahan konten yang mempengaruhi kesimpulan jika kita revisi paper dan paper baru yang telah direvisi, apakah berdampak terhadap similarity paper? Dari ada kesalahan konten kesimpulan jika kita revisi paper dan paper baru yang telah direvisi. Oh, ini berarti papernya udah terbit, kemudian kontennya salah. Ternyata kontennya salah mengenai kesimpulan, kemudian papernya direvisi, dan dengan paper baru yang telah direvisi, apakah berdampak terhadap similarism paper? Ini sebetulnya karena kita ini maksudnya itu mengganti paper yang lain, apa kita menerbitkan paper lagi? Kalau mengganti paper yang lain, misalnya mereplace, nggak ada hubungannya sebetulnya kan sama similarity kan, kecuali kalau kita nerbitin paper baru. Nah, berarti nanti kita bisa kena masalah self plagiarism kan. Nah, yang pertanyaan satu itu. Berarti kalau kita masalah cuman mereplace saja, ya nggak ada masalah sebetulnya kan. Mereplace kemudian kita notice di korrigendumnya. Korrigendumnya kalau misalnya itu penulisnya yang menyadari, ya kita korrigendum kayak saya contohkan yang science direct tadi itu. Itu kan penulisnya yang revisi kan, revisi metode yang dia tulis. Dia revisi dia tuliskan apa yang sudah saya revisi. Nah, si editor kemudian mereplace paper yang asli dengan yang sudah hasil revisian tadi. Sama case-nya kayak tadi, nggak ada masalah di situ. Kecuali kalau terbitin yang baru. Oke Pak, terkait dengan expression concern Pak. Ya ini saya nggak baca pertanyaannya panjang. Apakah boleh menjawab dengan sebuah komentar dan tidak melakukan erratum karena dia tidak melakukan perubahan di mana tidak. Oke, respon author atas sebuah concern dari pembaca. Bagaimanakah tata cara si author melakukan rebuttal jika dia menjawab concern tadi? Apakah boleh menjawab dengan memberikan sebuah dokumen? Ya, ini terkait dengan respon ya. Kalau respon itu kita bisa pakai korrigendum. Korrigendum yang tadi bisa juga ya. Jadi dia nggak bisa posisi di situ. Korrigendum itu kan bisa ngerespon si autornya itu terkait dengan korrigendum bla 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 bla. Kalau mau dia merasa memang nggak ada perubahan, tapi ternyata kalau membaca ada yang merasakan ini kayak gini, hal yang tidak bagus, nah dia ngerespon itu pakai korrigendum juga bisa sebetulnya. Tapi kalau dia mau ngerespon itu lewat expression concern dari si editor, ya itu juga bisa juga. Dia ngomong ke editor, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya tulis itu benar bla bla bla. Itu si editor bisa nulis di expression of concern-nya itu melalui korespondensi antara si author dan editor yang ditampilkan di expression of concern. Contohnya kayak yang diabetik tadi kan ada korespondensi itu antara si editor dengan si author. Sebelum si editornya punya decision ini erratum, retraction atau removal. Kemudian tanya jawab ketiga, apakah jumlah artikel yang kita publish berdasarkan volume yang mengerti atau kita menurut misalnya ini kalau saya lihat di aturan akreditasi ya nggak ada.
Ya, nggak ada yang menuliskan bahwa konsistensi jumlah artikel yang terbit itu menyebabkan poin akreditasi menurun, atau kalau inkonsisten terbit itu jumlahnya menurun. Yang ada itu cuma minimal 5 kan gitu. Ya, yang saya pahami dari aturan akreditasi ya. Bagaimana dengan jurnal yang masih berjuang terbit secara akreditasi jurnal di Fakultas Kampus atau harus tetapnya? Yang terima sementara mungkin nulisannya tahu kalau jurnalnya masih berjuang. Nah, ini menjadi problem ya. Problemnya itu begini. Bolehlah kita misalkan nggak melakukan proses, misal katakanlah kita nggak melakukan produksi secara ketat gitu. Tapi pastikan itu tidak plagiarisme serius. Ya. Meskipun kita kesulitan paper, pastikan itu nggak plagiat, minimalnya itu cek similarity. Ya, kalau misalkan cek similarity dan ini tinggi, infokan ke autornya, ini perlu diedit. Karena nanti kalau itu diterbitkan di jurnal kita, ya itu nanti pengaruh di jurnal kita. Kita menerbitkan meskipun itu 10 paper, mau ke akreditasi ya mental juga karena ada plagiasi tinggi. Ya lebih baik seminimal-minimalnya itu cek similarity. Ya, jangan karena alasan kesulitan paper kemudian kita nggak cek similarity. Jadi review yang paling rendah itu sebenarnya ya itu tadi cek similarity. Ya, kemudian kita upload hasil cek similarity-nya itu sebagai bukti reviewnya. Itu paling rendah-rendahnya iman. Ya, kemudian lanjutnya apalagi? Udah sepertinya Pak. Ya. Oh, masih ada lagi ya. Nah, saya cek lagi Pak. Di chatnya masih ada ini. Apakah tulisan artikel yang sudah atau pernah dipresentasikan pada conference masih bisa masuk dalam terbitan jurnal? Ya, kalau di extend. Nah, jadi kalau misalkan conference itu identik dengan proceeding. Nah, proceeding itu dia menerbitkan hal yang sebetulnya belum jadi, separuh-separuh, potong-potong. Makanya kan jumlahnya 4 halaman, 5 halaman. Nah, kalau ke jurnal berarti dia udah utuh. Dia nggak sepotong lagi, tapi udah kesimpulannya udah lengkap. Ya, tapi mungkin ada beberapa jurnal yang dari proceeding, dari conference langsung aja terbitin ke jurnalnya. Nggak ada masalah juga, atau itu juga temuan juga. Jurnalnya kalau punya kebijakan seperti itu ya nggak ada masalah. Ya, tapi kemudian kalau itu sudah terbitin di proceeding dan mau diterbitkan ke jurnal, nah ini masalah di sini. Jangan sampai itu terjadi self plagiasi dari proceedingnya. Makanya ada jurnal itu menghasilkan kebijakan 80% perubahan. Ya, 80% perubahan dari yang sudah ada di proceeding. Agar nanti similarity, kalau misalnya ada similarity, nggak lebih dari 20%. Nah, harapannya kan gitu aja, sederhana, simple kayak gitu. Makanya ada extend paper yang dia kembangkan ulang. Dia kembangkan lagi. Itu begitu kalau yang proceeding ya. Tapi perlu disampaikan tidak sih Pak, kalau sebelumnya pernah disampaikan di konferensi? Ya, harusnya gitu. Idealnya gitu kan, tadi kan kuncinya tadi transparansi kan. Ya, kuncinya 3 publikasi ilmiah itu transparansi. Karena kita punya tanggung jawab moral kepada pembaca. Jadi kita harus menyatakan, oh paper ini itu pernah dipresentasikan di sini. Oh paper ini itu fundingnya siapa. Oh paper ini ada konflik interest apa enggak. Itu kan semua masalah transparansi saja. Jika ada autor yang meminta untuk menarik naskah pada tahap review, apakah bisa kita memberikan keputusan untuk menolak naskah saja? Ya kalau dia sudah menarik kan kita nggak perlu menolak kan ya. Ditarik kan berarti ya sudah diambil sama dia. Maksudnya kalau kita mau menolak maksudnya gimana? Mau di reject gitu agar autornya kapok gitu kan ya? Ya, ya kalau saya sih melihatnya kalau udah dia minta untuk ditarik pada naskah pada tahap review, kita minta alasannya apa, withdrawnya apa. Sekelasnya Elsevier itu ada yang namanya kebijakan withdraw pada waktu artikel impress. Jadi sekelasnya Elsevier itu ada kebijakan itu. Dia ada kebijakan withdraw pada waktu artikel impress. Jadi udah artikel impress minta withdraw karena ada double submission. Itu ada di Elsevier itu. Coba di search itu withdraw artikel impress Elsevier itu. Ada kebijakan itu. Lah permasalahannya sekarang kebijakannya itu berbayar apa enggak? Nah itu. Jadi misalkan boleh di withdraw, tapi nanti Anda bayar sekian. Kalau nggak mau bayar, Anda di blacklist untuk semua institusi Anda terbit di jurnal kami. Nah, kayak gitu juga bisa kalau mau dibuat gitu. Masalah kebijakan jurnalnya. Kemudian lanjutnya, untuk mengisi metadata erratum yang diinput sebagai autor itu siapa? Yang diinput sebagai autor, ya autornya sendiri. Kan tadi udah dijelaskan kan pada waktu erratum dan korrigendum ya. Autornya ya autornya sendiri, jangan ditulis editornya. Kalau ditulis editornya, nanti kalau di search erratum, editornya banyak banget dia melakukan erratum. Hanya kan nggak bisa di track record dia berapa kali dilakukan erratum untuk paper si editornya tadi.
Ya si autornya sendiri itu yang sebagai diisi di metadata, bukan si editor. Apakah nama penulis artikel yang di erratum atau nomor jurnalnya? Ini tadi ya udah dijawab ya. Dalam standar ini kalau tidak salah ada jumlah minimal halaman jurnal, misal nggak ada jumlah minimal halaman ya. Kalau posisinya itu poinnya penambahan ya mungkin ada ya. Di poin akreditasi itu ada kan penambahan, kalau misalkan 200 lebih penambahan sekian ada. Tapi kalau mau akreditasi minimal halaman sekian itu nggak ada. Apakah jumlah konstitusi juga mempengaruhi akreditasi? Pengaruhnya itu dinilai, bukan pengaruh pada apakah dia bisa akreditasi atau tidak. Tetap bisa akreditasi, tapi mungkin nilainya nanti berkurang gara-gara poin jumlah halamannya. Bukan karena konsistensi jumlah halaman, tapi poin banyaknya jumlah halaman. Itu saja, dan itu nggak banyak juga. Bagaimana cara menarik atau membatalkan artikel kita yang telah disubmit di suatu jurnal namun dapat dalam jangka waktu yang sudah sangat lama belum direspon oleh editor? Ya kirim aja email ke editornya. Kami karena tidak adanya informasi dari editor, mohon maaf kami melakukan withdraw terhadap artikel kami. Sudah selesai dikirim email. Kirim 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau takutnya kan emailnya nggak nyampe. Kalau nggak direspon sama editor ya biarin saja. Yang penting kita sudah pernah kirim email. Itu aja, jadi editor tahu. Kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk artikel kita terbit, kita bisa komplain, kita bisa ngomong bahwa artikel kami sudah kami withdraw. Ya, itu aja. Jadi etikanya itu kita perlu menginformasikan kalau di withdraw. Jangan kita kemudian tiba-tiba karena nggak ada konfirmasi, tiba-tiba kita terbitan di jurnal lain. Nah, itu unethical. Nah, itu nggak sesuai dengan etika komunikasi yang baik antara author dan editor. Ya, itu aja. Ada lagi? Udah Pak sepertinya Pak. Kalau Ya. terkait Anjani udah aktif Pak ya? Anjani itu by respon. Jadi kalau misalkan ada yang tidak terkait dengan jurnal ya betulnya, terkait dengan penulis ya, bukan terkait dengan jurnal betulnya itu. Jadi kalau ada penulis yang disuspek melakukan plagiasi atau sesuatu yang unethical, nah bisa ngirim email ke Ristek. Kemudian di Ristek nanti direspon dengan model platform. Jadi Anjani itu sebenarnya cuma untuk platform informasi untuk mengetahui simulasi kita itu melakukan sesuatu yang unethical atau enggak. Tapi kalau secara sanksinya tidak by platform, tapi by offline. Ya. Udah. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mungkin terkait dengan etika publikasi. Mungkin ini hanya bagian kecil Pak ya dari etika publikasi Ya, sebenarnya. banyak sekali ya. Kita belum bahas terkait dengan authorship dan lain sebagainya. Mungkin Ya, authorship, intellectual property. Iya, banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan? Nah, ya, ini juga apa? Ini juga ada beberapa buku yang sempat saya kumpulkan terkait dengan etika. Oh ya, itu. Nah, di link saya tadi juga ada white papernya Council Science Editor. Ya. Nah, itu tadi juga ada bukunya itu. Nanti lengkap itu. Nanti mohon bisa di-share materinya Pak ya. Oh ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain terkait dengan etika publikasi? Ini kalau ada hal-hal yang tidak terkait dengan etika publikasi, mohon maaf tidak bisa saya sampaikan ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan daftar portal Garuda, menerbitkan artikel ini ada Pak. Mohon dibaca material di OJS 2 agar bisa menerbitkan artikel in progress. Ditanggapi apa betul Pak? Kalau di OJS 2 caranya sebenarnya sama saja. Kalau di OJS 2 itu saya mau menunjukkan kan nanti ribet buka OJS. Nah, buka OJS 2-nya itu login sebagai editor, jangan sebagai journal manager, login sebagai editor. Nanti kemudian create issue. Create issue itu kan ada informasi volume, nomor, kemudian ada tahun, ada title, sama description kan itu kan ya. Nah, di title-nya itu kasih tulisan in progress dalam kurung bulan apa misal Mei, 2020, tutup kurung, gitu aja wes. Nah, nanti kalau misalkan terus kemudian publish aja langsung itu publish itu meskipun nggak ada artikelnya publish aja publish. Nah setelah kemudian ada artikel cocok untuk isu itu ya langsung diterbitkan untuk isu itu si schedule untuk isu tersebut yang sudah kita publish tadi itu. Ya tapi di sini harus disetting dulu yang OJS-nya tadi di setup di masuk jurnal manager, kemudian ada setup dan di situ di posisi submission kalau nggak salah itu di submission ya nanti dicek ada yang namanya copyright.
Kalau nggak di submission ya di policy. Itu ada copyright. Kemudian tentang yang copyright by artikel, jangan yang by issue. Ya, di situ udah selesai. Kita bisa proses artikel yang namanya volume in progress. Jadi belum waktunya bulan Mei, tapi udah kita terbitkan nyicil 1, 2, 3 untuk bulan Mei agar si autor itu enggak kelabakan nunggu bulan Mei. Nah, untuk report hibahnya, untuk report kepangkatan, PKD dan lain sebagainya. Itu bisa untuk mempermudah autor. Ya, itu mungkin. Ada satu lagi nih Pak dari Pak Ahmad. Kalau ada teman yang ngelakuin pelanggaran etika Pak, gimana Pak? Ya, itu harus lihat dulu contohnya apa. Pelanggaran etika yang paling parah itu adalah plagiarisme. Jadi melakukan plagiasi plug dengan milik orang lain. Nah, kan gitu. Nah, artikel yang dimaksud apa dulu? Kalau itu artikel yang dimaksud itu terkait dengan artikel dia, ya berarti kita harus lapor ke pengelola jurnalnya. Ya, pertama itu lapor ke pengelola jurnal. Lalu artikel yang diterbitkan ini itu dia ada falsifikasi data, ini plagiarisme. Nah, lapor ke pengelola jurnalnya. Nah, jadi urutannya begitu, lapor dulu ke editornya, kenapa kok Anda terbitkan bla 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 bla. Karena kita kan harus konfirmasi dulu. Nggak mungkin tiba-tiba kita menjudge dia melakukan pelanggaran etik, jangan kita belum melakukan klarifikasi baik ke penerbitnya maupun ke orang yang bersangkutan. Nah, baru kemudian kalau sudah tidak ada respon, ya baru melaporkan pada instansi di mana si temannya tadi itu bekerja di kampusnya atau kemudian lembaga risetnya, bukan ke pemerintah. Ya, itu yang situasinya sebetulnya harusnya urutannya begitu, karena kan urutannya sebetulnya begitu, tidak langsung kita potong kompas, karena harus ada etika komunikasinya tadi. Nah, ke editornya dulu. Ya, gitu. Kalau terkait revisi yang bisa dilakukan penulis Pak, nomor 3 ini Pak. Mana itu? 3 ini Pak. Hanya menggunakan apakah ada patokan seperti berapa besar atau banyak persentase penulis harus memperbaiki artikel? Oh, similarity ya. Similarity itu aturan kebijakan masing-masing jurnal ya. Cuman lazimnya atau jamaknya itu 15% itu maksimal similarity, dengan catatan kita harus memastikan excluding, jangan menelan mentah-mentah hasil cek mesin plagiasi. Cek dulu itu yang sama di bagian mana. Kalau yang sama cuma headingnya aja, misal jurnal, nama jurnal sama, ini jurnal sama, di exclude saja. Kalau misalnya ini sudah dikuotasi dengan benar, sudah disitasi dengan benar, di exclude saja. Jadi ketika kita sudah mengeksklud, ketemu hasil berapa lah, itu yang kita pakai. Ya, bukan kemudian kita langsung menelan mentah-mentah hasil similarity. Tapi kalau seberapa besar yang persentasenya itu biasanya lazimnya itu 15%, nggak bisa lebih dari 15%. Ya, ada pertanyaan lain. Per sosnya juga nggak boleh lebih dari 5%. Kalau per total 15%, kalau per sos itu nggak boleh lebih dari 5%. Per sumber similarity. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan, tapi kayaknya tadi udah dibahas Pak ya, terkait dengan aturan jumlah artikel setiap terbitan itu. Aturannya, itu makanya, karena kan nggak ada aturan sebetulnya kan. Tadi saya ngambil ada editorial freedom tadi kan. Tadi di posisi di white papernya Council of Science Editor ada yang namanya editorial freedom, bahwa editor itu menentukan artikel itu diterima atau tidak. Pertama, kemudian editor itu menentukan bagaimana kualitas dari artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi tidak ada aturan baku artikel itu harus terbit jumlah berapa, itu nggak ada. Itu kembali ke kebijakan jurnal masing-masing. Nah, kalau memang editornya sudah mempertahankan penjagaan kualitas seminimal mungkin terhadap paper itu, kalau misalkan dia nggak bisa setinggi mungkin dan seminimal mungkin, ya memang kebijakan dia seperti itu. Ya dia memang bisa menerbitkan banyak dan ternyata memang itu semuanya udah sesuai dengan standar-standar kode etik, ada proses review dan lain sebagainya. Ya sudah, berarti ya memang ada dia aturan sendiri di jurnalnya. Jadi kalau aturan baku harus jumlah berapa itu nggak ada. Kalau minimal 5 itu kan aturan di Ristek kan. Kalau minimal 5, kalau mau kita akreditasi minimal penerbitan 5. Nah itu memang sudah ada aturan. Tapi maksimal berapa nggak ada aturan juga. Ya.
Kalau mau lihat indexing lah, ini kalau indexing menarik. Indexing itu kalau ke WOS itu dia minta setahun 20. Kalau kita mau ke Google Metric itu minta per 5 tahun kita harus sudah menerbitkan 100. Nah, ini kalau mau yang dijadikan patokan itu indexing, maka itu bisa jadi kita patokan bahwa kita harus menerbitkan itu minimal sekian. Nah, kalau si ke WOS itu kan minimal dia 20 dia mintanya itu. Di letter yang setelah kita submit, dia nulis seperti itu, minimal 20-an paper yang sudah terbit dalam kurun waktu setahun. Nanti kalau kita pakai itu sebagai indikator ya bisa saja. Jadi kalau aturan nggak ada. Ya. Dah. Ini ada lagi Pak. Ngajuin kubis Pak. Kenapa? Datanya palsu katanya Pak. Terus? Mohon solusi. Ini kan harus ada investigasi dulu ya. Iya, itu kan kita nggak bisa ngomong ini datanya palsu. Kan kayak tadi tuh, kita ngomong dulu ke editornya, komunikasi mail, konfirmasi. Kami menemukan bahwa data ini, nanti editornya pasti konfirmasi ke Anda. Anda info dari mana, kalau dari mana buktinya. Kan gitu dikonfirmasi. Oh, ini buktinya. Setelah editor yakin kan dia ngeluarkan expression of concern tadi kan. Nah, expression of concern keluar, dia konfirmasi kepada si author. Author bener nggak ini data kamu palsu bla bla bla. Author memberikan data lagi, ini saya dapat valid. Kan gitu pola komunikasinya. Jangan kemudian kita menjelek-menjelekkan seseorang, oh ini kayak gini, dia melakukan praktek-praktek kayak gini, dia nggak bagus itu. Nah, kita kan nggak bisa belum membuktikan juga. Nanti jadinya kan malah kita yang kena pencemaran nama baik gitu kan. Nah, dan itu prosesnya lama Pak ya. Kayak kasusnya rektornya UNES kan sampai sekarang juga masih belum selesai. Iya, karena kan harus konfirmasi dulu ke jurnalnya, kemudian ke orangnya, kemudian konfirmasi ke siapa yang diplagiasi, kemudian konfirmasi ke kampusnya, kemudian mengadakan sidang etik, kan gitu alurnya kan harusnya. Baru kalau sudah diputus oleh lokasi komunitasnya dia, yaitu kampusnya, bahwa dia melakukan pelanggaran, ya baru kemudian pemerintah bisa menindak, kan gitu. Jangan langsung kemudian pemerintah menindak. Nah, itu kan sama halnya kayak ada kayak otoriter di bidang akademis kan, padahal yang menentukan harusnya pihak kampus. Itu sih kalau menurut saya. Apakah mungkin jika hasil cek plagiasi kurang dari 20% tapi ternyata artikel tidak sepenuhnya mencantumkan sumber rujukan yang ditulis? Ya ini sama saja dia plagiasi. Ya, makanya tadi itu similarity itu belum tentu plagiasi ya. Orang yang melakukan plagiasi itu belum tentu dia similarity-nya tinggi. Bisa aja dia melakukan parafrase, tapi nggak nyantumkan referensi. Ya sama aja dia tetap melakukan plagiasi. Jadi jangan anggap mesin cek itu penentu plagiasi atau tidak. Yang menentukan plagiasi itu adalah editor atau stakeholder yang mempunyai kepentingan menentukan apakah orang ini melakukan plagiasi atau tidak. Misal kayak komite etiknya, kampusnya, dan lain sebagainya, mau kepangkatan, Pak Java, kan gitu yang menentukan plagiasi atau tidak. Bukan mesinnya, itu yang harus selalu diingat. Itu aja. Apalagi. Terakhir mungkin Pak. Nah ini juga sama itu, bukannya kolegasi itu ke komisi etik setempat, bukan ke editor jurnal. Tapi kan kita harus ngomong ke editor jurnal dulu, kenapa kok mempublish artikel itu, konfirmasi, kita sebagai pembaca. Jadi kita sebagai konfirmasi ke jurnalnya, karena tadi itu kan udah ada tuh di white papernya yang punyanya konsultan editor, dituliskan bahwa seorang editor itu dia harus memperhatikan public interest. Nah, di situ ada masalah kepentingan umum. Nah, kita ngomong ke editornya, kenapa kok sampai terbit? Nah, kalau di situ nggak ada jawaban memuaskan, nah kita langsung lapor ke komisi etik. Nah, kan alurnya begitu harusnya kan. Jadi kita lapor dulu kenapa ke orangnya kok nerbitkan. Kalau kita langsung lapor ke komisi etik ya boleh-boleh saja namanya laporan kan. Nanti yang komisi etik menindaklanjuti ke jurnalnya. Nah, komplain kayak tadi itu yang diabetes itu yang komplain itu bukan person, tapi yang komplain itu American Diabetic Association. Jadi asosiasi dia ilmuwan diabetes di Amerika Serikat itu dia komplain ke si editor jurnalnya, bukan personal. Jadi berarti di situ bisa dianggap si person tadi lapor dulu ke asosiasi, dia menemukan kayak gini dan asosiasi mensurati editor jurnalnya. Bisa juga kemudian si person tadi langsung nyurati editor jurnalnya. Ini masalah proses komunikasinya saja. Tapi alurnya tetap sama, akhirnya muter-muter di situ saja. Nggak langsung
ujuk-ujuk ke pemerintah. Nah, kan biasanya kan ada yang potong Kompas, lapor ke pemerintah, lapor ke sosmed, lapor mengatakan, nah itu kan kenanya nanti pencemaran nama baik. Ya, ada lagi? Oke, sebenarnya ada banyak sih Pak. Ada juga yang bertanya terkait dengan authorship ya. Mungkin kita bisa bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Ya, tersedia. Ini sudah jam hampir setengah 12. Iya. Ya. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak sangat dekat dengan etika publikasi, tidak saya sampaikan di sini. Dan ada juga pertanyaan terkait dengan authorship, mungkin kita bisa agendakan di sesi berikutnya, Pak ya. Iya. Karena kayaknya banyak juga yang belum kita ketahui dan pahami bersama terkait dengan etika publikasi ini. Karena saya lihat itu di Indonesia itu seorang itu bisa jadi editor sebelum jadi reviewer, Pak ya. Bisa jadi editor, sebelum jadi reviewer. Itu rutenya sebenarnya dari reviewer dulu atau jadi editor dulu, Pak? Ya dari editor dulu kan, ke editor dulu baru dikirim ke reviewer. Enggak, maksud saya seseorang berperan jadi seorang editor tuh apakah bisa langsung dari author jadi editor atau seharusnya memang dia... Yang jelas itu seorang editor itu orang yang kompeten di bidangnya. Nah, jadi dia itu sebetulnya harus punya publikasi yang baik di bidang tersebut baru, atau track record baik di bidang tersebut baru dia bisa jadi editor jurnal itu. Lah ya, di Indonesia itu belum jadi reviewer jadi editor ya? Enggak juga, banyak bahkan bukan berarti banyak dosen pemula yang jadi editor. Nah, karena dosen seniornya nggak ada waktu. Nah, itu yang nggak pas. Ya, yang betul adalah dosen seniornya itu yang mensupervisi dosen pemula untuk menerbitkan jurnal yang bagus. Mohon maaf, saya kira itu ya, Bapak Ibu. Kita bisa sambung lagi di sesi berikutnya terkait dengan agenda kita di Belajar OJS. Mungkin kita ketemu lagi besok Selasa ya. Nanti untuk topiknya kita akan bagikan di kanal-kanal Relawan Jurnal Indonesia. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk narasumber Mas Tanzil. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih.